Baik, eh, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini acara akan kita mulai. Kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung via Zoom, boleh mengaktifkan kameranya, dipersilahkan. Oke, sepertinya sambil-sambil ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi belum bisa mengaktifkan kamera. Baiklah, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan talk series yang ke-32. Kegiatan ini dilaksanakan pada dilaksanakan regularly ya, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nanti dapat mengikuti kegiatannya. Yang terhormat tentunya kami sampaikan kepada Ibu Doktor, mohon maaf, Ibu Sri Fatmawati ya, selaku Presiden OS atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Ibu Profesor Leni yang telah hadir dan kebetulan sedang berada di belahan negara lain begitu. Kemudian yang kami hormati selaku narasumber yaitu Ibu Fitri Aulia Permatasari. Selamat pagi Ibu. Kemudian yang kami hormati pula kepada para peserta kegiatan Talk Series 2025 yang ke-32. Kegiatan hari ini akan diisi oleh Ibu Fitri Aulia Permatasari. Kita akan belajar terkait dengan quantum dot begitu. Beliau merupakan dosen atau peneliti dari Institut Teknologi Bandung. Nah, untuk kegiatan pada pagi hari ini, perkenalkan mungkin terlebih dahulu, saya Nina Ariesta, berasal dari Universitas Nusa Bangsa Bogor, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya selaku MC dan sekaligus moderator, begitu, yang akan bersamai Bapak dan Ibu pada kegiatan pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin acara selanjutnya adalah sambutan dari Presiden OS Indonesia atau yang mewakili, khususnya di sini adalah Profesor Rifma Leni, selaku Ketua Divisi Academic Fair. Kepada Ibu Profesor Rifma Leni, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak dan Ibu semua. Bertemu kembali di acara OS Talk Series, OS Indonesia National Chapter, ini yang ke-32. Jadi, buat Bapak dan Ibu mungkin yang baru pertama kali bergabung di acara kali ini, kita mengadakan Talk Series ini setiap bulannya, ya hampir setiap bulan kita mengadakan acara ini, dan kita sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu, dan ini adalah acara kita yang ke-32-nya. Dan setiap bulannya, topik yang kita sampaikan itulah adalah berbeda-beda, tergantung dari keahlian dari peneliti yang berada di OS Indonesia National Chapter. Jadi kita ada beragam keahlian peneliti kita di OS Indonesia ini. Salah satunya adalah seperti yang keahlian yang dimiliki oleh Bu Fitri, dan kita akan mendengarkan apa itu quantum dot gitu ya. Jadi saya sendiri sebenarnya sudah lama mendengar quantum dot ini, cuman apa itu saya belum tahu. Nah, mari bersama-sama, mungkin Bapak dan Ibu semua juga belum begitu mengenal gitu ya, hanya mendengar sepintas quantum dot gitu kan. Nah, kali ini kita akan melihat apa itu dan apa kegunaannya sebenarnya di kehidupan kita ini. Bagaimana riset yang sudah disampaikan oleh yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri seperti apa, dan penerapannya di Indonesia seperti apa, nanti kita akan bisa lihat.
Oke. Jadi, sekali lagi Bapak dan Ibu, ini adalah kegiatan OS Indonesia National Chapter dalam rangka berbagi, kepada seluruh, masyarakat Indonesia, terutama peneliti-peneliti di Indonesia. Tidak hanya, perempuan peneliti, bapak-bapak pun boleh ikut di acara ini. Walaupun ini namanya organisasi, wanita di bidang sains, tapi semua boleh ikut di acara ini. Jadi tidak hanya untuk perempuan peneliti di Indonesia. Nah, dalam, kami menyelenggarakan acara ini tentu dibantu oleh banyak pihak, Bapak dan Ibu. Ada banyak, eee wanita-wanita hebat di balik layar yang membuat acara ini dapat terselenggara dengan baik. Salah satunya adalah Bu Nina, yang dengan waktu yang sebegitu sempit mungkin ya, di antara kegiatan-kegiatan yang lainnya dapat menyempatkan diri untuk menjadi moderator di acara ini. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara ini. Walaupun di awal-awal itu nanti sedikit, yang datang, tapi nanti begitu acara berlangsung akan banyak yang hadir di acara ini. Oke. Dan untuk Bu Fitri, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk menjadi pembicara di acara hari ini. Mudah-mudahan akan terbuka banyak kolaborasi setelah ini dengan peneliti-peneliti lain di Indonesia. Mungkin bisa jadi nanti kami yang hadir di sini akan menjadi penghubung mungkin ya, akan menjadi penghubung untuk Bu Fitri untuk berkolaborasi dengan peneliti-peneliti lain di Indonesia mungkin yang tidak hadir di acara hari ini, atau mungkin siapa saja mungkin yang datang ke conference di luar negeri, bertemu dengan kolega yang juga mencari kolaborator untuk Quantum Dot misalnya kita bisa menyampaikan bahwa, "Oh kita di OS ada nih Bu Fitri," gitu. Oke, mudah-mudahan acara kita berjalan lancar, Bapak dan Ibu, dan memberi manfaat untuk kita semua. Terakhir, saya mengucapkan selamat ber-talk series. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Ritmal ini yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, kegiatan yang sudah kita tunggu-tunggu yaitu terkait dengan pemaparan tema dari talk series ini, yaitu Development of Carbon-Based Quantum Dots, Multifunctional Nanomaterial for Diverse Application. Nah, saya sebenarnya ingin menampilkan CV dari Ibu Fitri selaku narasumber kita. Oh baik, sudah bisa share screen. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Sudah ya. Eh, Ibu Fitri atau Ibu Dr. Fitri menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung Indonesia atau ITB pada tahun 2015. Bidangnya adalah fisika, kemudian melanjutkan ke Hiroshima University di Jepang pada tahun 2018 untuk bidangnya adalah Chemical Engineering. Selanjutnya beliau melanjutkan studi doktoralnya yaitu di Institut Teknologi Bandung Indonesia pada bidang fisika. Bu Fitri, ya kalau kita lihat dari bidang penelitiannya memang fokus kepada material yaitu quantum dots, kemudian fototermal, material nano energi, density functional theory DFT, fotokatalis, dan machine learning. Beberapa penghargaan terbaru yang didapatkan oleh Ibu Dr. Fitri yaitu pada tahun 2024 mendapatkan Travel Grand Award sebagai Career Female Scientist Glow 2024 NTU Singapore, dan yang 2023 mendapatkan award untuk L'Oreal UNESCO for Women in Science bidang non-life science. Untuk research grant pada tahun 2025 dari Rutherford Appleton Laboratory dari United Kingdom, kemudian dari riset ITB atau internal begitu,
Selanjutnya kemudian riset kompetitif pusat dan pusat peneliti R3KP, penelitian fundamental reguler dari Kemendikbudristek Indonesia. Selanjutnya di tahun 2024, inspirasi dari NTU ITB Joint Collaboration Research Program. Paten yang telah dihasilkan oleh Ibu Fitri yaitu tentang material karbon partikel yang digunakan untuk menyerap sinar UV sekaligus inframerah dekat dan menghasilkan cahaya tampak sekaligus panas dan metode sintesisnya. Wah, luar biasa sekali ya, Bu Fitri memang fokus penelitiannya memang di bidang material ya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Fitri. Selamat pagi, Bu Nina. Terima kasih. Oke, salam kenal ya Ibu Fitri ya. Sudah siap untuk menyampaikan materinya, Ibu Fitri? Iya, baik. Insya Allah. Saya Boleh, coba untuk sharing screen. mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk share screen, Bu Fitri. Apakah sudah terlihat Sudah, Ibu? slide-nya? Baik. Karena sudah siap, Ibu Fitri menyampaikan materinya, saya persilahkan kepada Bu Fitri. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Nina dan Prof. Leni yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing terkait apa yang saya teliti selama ini di bidang quantum dots. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang mengikuti acara ini. Hari ini saya ingin menyampaikan atau sharing mengenai penelitian yang kami lakukan, yaitu mengenai pengembangan dari material karbon quantum dots atau yang biasa kita sebut dengan carbon dots sebagai nanomaterial yang multifungsi di berbagai aplikasi. Jadi quantum dot sendiri sebenarnya merujuk kepada material yang memiliki ukuran kurang dari 10 nanometer untuk karbon. Untuk material lain sekitar 20 nanometer bergantung pada jari-jari radius atom bornya. Kalau kita bandingkan dengan berbagai jenis molekul yang kita tahu, seperti misalnya molekul air itu berukuran 0,1 nanometer, kemudian virus itu biasanya berukuran 1 mikron, rambut kita itu adalah 100 mikron diameternya, dan poin ini adalah 2 cm, maka nanomaterial ini berada pada rentang atau area di sini, di sekitar molekul air. Dan quantum dot sendiri sebenarnya jauh lebih kecil dari ini, yang itu berkisar di antara kurang dari 10 nanometer khusus untuk karbon. Nah, nanomaterial sendiri sebenarnya sudah sangat berkembang, sudah lama sekali, puluhan tahun, di mana nanomaterial ini sebenarnya terbagi lagi bergantung kepada bagaimana gerak elektron di dalam material tersebut, yang biasanya kita sebut dengan efek kurungan kuantum atau quantum confinement. Jadi quantum confinement ini sangat bergantung kepada dimensi dari material. Ketika kita memiliki material yang ukurannya besar sekali, yang biasa kita sebut dengan bulk, jadi misalnya skala mikron, ini kita sebut dengan bulk, di mana kalau kita gambarkan bahwa material tersebut memiliki ruang atau dimensi 3 dimensi yang besar sekali bila dibandingkan dengan ukuran elektronnya. Sehingga elektron di dalam material bulk ini bisa bergerak bebas sekali. Jadi seperti kalau saya analogikan, seperti misalnya kita punya bola basket, kemudian kita lemparkan bola basket di lapangan, maka bola basket tersebut bisa bebas bergerak kemana saja. Jadi probabilitas kita menemukan bola basket ini banyak sekali dan besar sekali gitu di se-area lapangan tersebut. Tapi berbeda dengan material nanomaterial. Jadi ketika ukurannya kita kecilkan di nanomaterial, misalnya kita punya lapisan tipis. Lapisan tipis ini kita tahu bahwa ada satu dimensi yang kecil sekali di bagian nano, seperti ini misalnya, sehingga artinya elektron ini hanya bisa bergerak bebas dalam 2 dimensi. Jadi ada satu dimensi yang terkurung gitu, misalnya sumbu Z-nya, jadi elektronnya nggak bisa bebas. Begitu juga dengan quantum dot. Quantum dot ini artinya ukuran materialnya kecil sekali, misalnya bola berukuran 10 nanometer, dibandingkan dengan ukuran elektronnya, maka elektronnya ini terkurung 3 dimensi. Seperti contohnya kita punya bola basket, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah kardus berukuran tertentu yang tidak jauh ukurannya dibandingkan dengan bola basketnya,
Maka ketika kita lemparkan bola basket di dalam kotak tersebut, gerak elektronnya itu sangat terbatas. Makanya disebut dengan quantum confinement, sangat terbatas, sehingga kalau kita lihat di sini, ini artinya kita bisa menemukan elektron pada satu tingkat energi yang diskrit, yang sangat jelas energinya ada di mana gitu. Jadi bukan berbentuk pita energi. Nah, eh, di mana gerak elektron yang terbatas ini, dalam ruang terbatas ini, harus mengikuti dari hukum mekanika kuantum gitu. Sehingga ternyata dengan kita mengurangi dimensi dari material, kemudian gerak elektronnya menjadi terbatas, sehingga kita juga bisa dapat density of state, jadi kerapat muatan atau rapat dari energi yang di mana kita bisa menentukan elektron, menemukan elektron itu menjadi terbatas juga. Hal ini ternyata implikasinya sangat besar. Jadi kepada sifat fisis ataupun kimia dari material tersebut menjadi sangat berbeda bila dibandingkan dengan bulknya. Sebagai contoh di sini, misalnya ini adalah kita punya emas. Emas ini kita tahu dia warnanya kuning gitu ya. Kalau emas yang versinya bulk, yang ukurannya besar. Ketika kita buat emas tersebut menjadi emas nanopartikel atau quantum dot, maka dia memiliki ukuran yang beda-beda. Atau dia memiliki warna yang berbeda-beda. Jadi dari tadinya kuning, dia menjadi warna merah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan karbon. Karbon yang kita ketahui, misalnya arang, itu warnanya hitam. Dan dia sifatnya menyerap semua rentang cahaya. Tapi ketika kita buat dia menjadi quantum dot, karbon quantum dot, ini adalah produk dari lab kami, yang kami teliti, di mana material ini bisa memiliki pendaran ketika diberikan cahaya, dengan warna pendarannya bisa kita atur bergantung ukurannya dari biru hingga ke merah. Jadi seperti itu kira-kira fenomena dari kurungan kuantum. Nah, secara terminologi, material quantum dot atau karbon quantum dots ini terbagi lagi berdasarkan morfologi dan juga karakteristiknya atau sifat kristalnya. Terbagi menjadi 3. Jadi kalau misalnya rentangnya di sini, ini adalah 1 nano sampai 20 nano, itu ada 3 jenis yang umum kita temukan, yaitu kita sebut dengan graphene quantum dots, GQD, carbon quantum dots, atau carbon dots. Ini bedanya di kristalnya, jadi kalau kita secara menggunakan alat karakterisasi, kita clear bisa melihat bahwa dia memiliki kristal grafen, maka kita bisa sebut dia sebagai graphene quantum dot. Tapi kalau kita melihat dia kristal, tapi bukan grafen isinya, maka kita sebut dengan carbon quantum dots. Tapi kalau kita tidak bisa melihat kristalinitasnya, tapi dia ukurannya kurang dari 10 nano, dan komposisi utamanya karbon, maka kita sebut dengan carbon dots. Yang ini. Nah, material carbon dots ini sebenarnya ditemukan baru di tahun 2006 secara tidak sengaja ketika seorang peneliti sedang mempurifikasi karbon nanotube. Ternyata karbon nanotube-nya terpotong-potong menjadi potongan yang sangat kecil sekali yang kemudian akhirnya kita kenal sebagai karbon dot sekarang. Dari perkembangannya dari 2006 hingga sekarang, perkembangan material ini sangat pesat sekali karena ternyata dilaporkan bisa diaplikasikan di berbagai aplikasi, bahkan hampir semua aplikasi. Mulai dari biomedis, kemudian sensor, katalis, atau conversion atau pemanen energi atau penyimpan energi dan juga optoelektronik. Jadi, sehingga saat ini, para peneliti sangat meyakini bahwa material karbon quantum dots ini mempunyai potensi yang sangat besar yang bisa kita gunakan sebagai material maju yang smart, ya, karena memiliki multifungsi di berbagai aplikasi. Ini adalah gambaran atau ilustrasi dari berbagai aplikasi dari material quantum dots yang lab kami kembangkan. Saya sendiri berasal dari Lab Material Energi dan Lingkungan yang dipimpin oleh Profesor Ferry Iskandar di Fisika ITB, di mana material ini kita coba kembangkan di arah biomedis sebagai agen biolabeling, sebagai terapi kanker, sebagai drug delivery, dan juga sebagai material antibakteri. Sebagai biosensor juga, ini biosensor COVID yang kami kembangkan. Kemudian di bidang energi sebagai penjernih air, jadi dia memanaskan air untuk kemudian nanti kita dapat air bersih.
Kemudian juga di bidang informasi security dia sebagai enkripsi untuk mengenkripsi informasi. Jadi misalnya kita punya QR seperti ini, nanti ketika disinarin sinar setelah berapa detik baru muncul QR-nya gitu. Atau security ink yang biasa kita temukan di dokumen resmi seperti di paspor atau di uang. Seperti itu. Nah, salah satu sifat yang paling penting atau sangat superior dari material ini adalah sifat fotoluminesensinya. Di mana fotoluminesensi ini merupakan peristiwa ketika kita memiliki material, di mana material ini ketika kita sinari dengan cahaya tertentu, maka material ini menyerap cahaya tersebut, kemudian energi dari cahaya tersebut digunakan elektronnya untuk tereksitasi ke energi level yang lebih tinggi. Kemudian elektron ini kemudian akan berelaksasi lagi atau turun lagi ke ground state-nya dengan mengeluarkan cahaya yang lain. Jadi ini juga sangat berkaitan dengan fenomena kurungan kuantum tadi, di mana sebenarnya ini sudah dimodelkan bahwa ternyata warna dari pendaran ini akan sangat bergantung kepada ukuran dari material kuantum dot-nya. Ini dipropose oleh Bruce, di mana beliau ini adalah pemenang Nobel tahun 2023 kalau nggak salah di bidang chemical ya, di bidang chemistry terkait dengan penemuan quantum dot gitu. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan di lab kami. Ini kami menggunakan microwave yang biasa kita gunakan di dapur. Jadi salah satu kelebihan lagi dari material ini adalah material ini sangat mudah sekali untuk disintesis dari berbagai jenis bahan kimia ataupun bahan alam. Jadi selama bahan alamnya memiliki komposisi utama karbon, maka kita bisa mensintesis material ini. Dan suhu sintesisnya juga relatif rendah, sekitar 140 derajat saja sudah bisa menghasilkan material ini. Termasuk ini kami sintesis dengan menggunakan microwave rumahan yang di dapur gitu ya, yang kemudian kita coba buat secara saintifik agar kita bisa ukur berapa temperatur di dalamnya gitu. Nah, dari material ini ternyata kita bisa melihat dia tuh memiliki pendaran warna. Ketika di bawah lampu UV dia berpendar warna biru. Padahal kalau dari cahaya biasa material ini memiliki warna seperti orange atau coklat gitu ya kalau dilarutkan di air. Dari alat ukur TEM kita bisa melihat bahwa material ini berukuran seperti spherical morfologinya dengan ukuran rata-rata 2 nanometer. Kemudian ketika kita karakterisasi lebih dalam terkait chemical bonding, terkait ikatan dari material ini memiliki komposisi dari karbon, nitrogen, dan oksigen. Di mana dari kami meneliti bahwa ternyata bagaimana konfigurasi nitrogen di dalam material ini memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatur sifat fotoluminesensi ini, baik dari warna ataupun dari intensitas. Selain itu kami juga melakukan studi komputasi untuk melihat bagaimana peran dari konsentrasi nitrogen tersebut terhadap energi gap, yang kemudian energi gap ini bisa mengatur bagaimana warna yang dihasilkan, warna pendaran yang dihasilkan dari material carbon dots ini. Seperti di sini kita bisa melihat dengan mengatur suhu dari pemanasannya, kita bisa mendapatkan material carbon dots yang memiliki emisi berbeda-beda dari biru sampai ke kuning. Selain dari emisi, kemudian pada tahun 2016 kami terus mengembangkan material ini pada sifat fototermalnya, di mana material ini kita coba sintesis dengan menggunakan bahan yang sama, hanya kita coba kenalkan konsentrasi dari urea atau sumber nitrogennya tinggi sekali. Kemudian ternyata kita mengamati bahwa semula material carbon dots ini hanya memiliki absorbansi di daerah UV. Jadi dia hanya bisa menyerap sinar UV, tapi ketika kita berikan nitrogen yang sangat dalam jumlah yang besar, ternyata material ini memiliki sifat baru, yaitu dia memiliki kemampuan untuk menyerap sinar di panjang gelombang sekitar 650 nano, di mana panjang gelombang ini biasa kita sebut dengan first near window atau jendela first near, di mana daerah ini merupakan panjang gelombang yang biasa digunakan di bidang biomedis.
karena darah ataupun komponen dari senyawa biomolekuler yang ada di tubuh manusia itu umumnya menyerap semua panjang gelombang kecuali pada rentang ini. Makanya disebut sebagai jendela, karena ada jendelanya nih nggak diserap gitu. Nah, aplikasi dari kemampuan fototermal ini salah satunya adalah bisa digunakan sebagai agen terapi kanker berbasis fototermal. Di mana kita tahu ketika kita panaskan sel kankernya pada suhu 42 derajat selama 3 menit, maka sel kanker tersebut akan mati. Begitu juga sel sehat sebenarnya. Nah, keuntungannya ketika kita punya material carbon dots yang ukurannya kecil sekali, sekitar 10 nanometer, sementara sel kanker itu ukurannya 100 nanometer, rata-ratanya, maka kita bisa secara spesifik mentargetkan hanya sel kanker saja. Jadi tanpa adanya efek samping kepada sel sehat di tetangganya gitu. Ini harapan dari para peneliti untuk kedepannya gitu. Meskipun ini masih dikembangkan terus. Kemudian dari sini kita coba mengevaluasi secara komputasi. Karena secara eksperimen kita membutuhkan berbagai karakterisasi yang advance untuk mengevaluasi kenapa material ini bisa memiliki sifat baru, yaitu fototermal. Maka di lab kami mendekatinya melalui pendekatan komputasi, di mana kita coba modelkan, kita coba evaluasi berbagai jenis konfigurasi nitrogen dan juga oksigen yang ada di material carbon dots ini. Dari hasil komputasi di sini kita bisa melihat. Jadi kita coba membuat model berbagai jenis konfigurasi oksigen dan juga nitrogen. Dari sini kita bisa melihat ternyata yang memiliki kemampuan absorbansi di daerah first near window ini berasal dari gugus fungsi karbonil dan juga kombinasinya dengan berbagai jenis nitrogen. Dari sini kita juga mengevaluasi, oh kenapa bisa seperti ini? Ternyata adanya transaksi elektron dari nitrogen dan gugus oksigen ini gitu. Secara singkatnya seperti itu. Kemudian ternyata tidak hanya konsentrasi yang mempengaruhi, tapi juga posisi dari nitrogennya ada di mana, itu sangat berperan penting kepada adanya si puncak absorbansi di daerah first near window ini. Nah, selanjutnya dengan berbasis pengetahuan tersebut, kami coba terus mengembangkan material carbon dots yang sehingga dia memiliki kemampuan absorbansi di daerah UV sampai near window atau bisa mengcover semua area sinar matahari. Di mana salah satu sifat dari fototermal ini secara mekanisme terbagi menjadi 3, ini untuk di material yang secara umum. Yang dimana material karbon dot ini kita sebenarnya belum secara spesifik mengetahui melalui mekanisme yang mana. Tapi berbagai penelitian mengindikasikan bahwa material ini memiliki mekanisme melalui fonon. Jadi kenapa dia bisa mengkonversi cahaya menjadi panas, itu karena adanya terbentuk fonon gitu, atau kisinya bervibrasi. Nah, aplikasi dari fototermal ini sebenarnya tidak hanya kepada fototermal terapi kanker, tapi juga kita bisa gunakan sebagai fototermal antibakteri supaya lebih efisien, kemudian fototermal katalis, dan juga solar water evaporation. Jadi ini adalah untuk menguapkan air laut sehingga kita bisa mendapatkan air bersih. Dari penelitian ini kita mengetahui bahwa ternyata dengan kita bisa mengontrol dari kandungan karbon atau nitrogennya dari material karbon dot ini, kita juga bisa mengontrol dari sifat fototermalnya. Nah, ini kemudian saat ini sebenarnya penelitiannya sedang under review, jadi belum bisa kami sampaikan. Tapi kurang lebih kami kemudian mendesain material karbon dot ini dari senyawa kunyit. Jadi dari ekstrak kunyit yang kita sebut dengan kurkumin, di mana telah diketahui di berbagai penelitian bahwa kurkumin ini memiliki sifat antioksidan dan juga anti kanker. Dengan harapan material ini ternyata bisa mengeluarkan radikal oksigen, di mana radikal oksigen tersebut di sini ROS, ini radikal oksigen spesies, ini bisa digunakan untuk membunuh sel kanker juga. Jadi harapannya ke depannya
kami sangat berharap bahwa material yang kami kembangkan ini memang benar-benar bisa dikembangkan sebagai agen terapi kanker multifungsi. Jadi sebagai drug delivery iya, sehingga dia bisa mengantarkan obat untuk kemoterapi, dia sebagai fototermal juga iya, sebagai fotodinamik iya, mungkin ke depannya sebagai imunoterapi dan juga radioterapi. Ini terkait aplikasi yang lain, jadi di bidang eh, penyediaan air bersih. Jadi material ini karena punya sifat fototermal, kita bisa menggunakan material ini untuk memanaskan air laut misalnya, sehingga kita bisa mendapatkan air bersih. Ini tentunya bisa membantu masalah berbagai kekurangan air bersih terutama di negara kita ya, di Indonesia. Jadi di sini kita coba mengembangkan material carbon dots, di mana kita bisa melihat. Jadi tadi semula dia hanya memiliki absorbensi di daerah UV, kemudian kita bisa atur sehingga dia memiliki absorbensi yang kuat juga di daerah visible light atau cahaya tampak, di mana ini merupakan sinar yang paling banyak dihasilkan oleh sinar matahari. Jadi dia mengambil sinar matahari, kemudian memanaskan airnya, kemudian uap airnya kita tampung sehingga kita bisa mendapatkan air bersih. Kita juga mencoba menguji menggunakan air sungai ataupun air laut, di mana ada banyak sekali kandungan ion-ion yang lain, dan kita bisa mendapatkan air bersih dengan laju evaporasi kira-kira di angka 1,2 kg per meter persegi per jam. Nilai ini tentunya masih kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan air yang secara real life kita butuhkan, tapi nilai ini sudah mengindikasikan bahwa material ini memiliki potensi yang sangat besar untuk terus kita kembangkan menjadi di aplikasi solar water evaporation ini. Nah, masih di bidang biomedis, ketika masa COVID kemarin, material yang kami desain dari kurkumin, dari senyawa kunyit, itu juga kami coba buat, ternyata kami coba evaluasi, ternyata dia juga memiliki kemampuan antiviral untuk mengatasi virus COVID-19. Jadi ini sudah dipublikasikan, ini penelitiannya dilakukan dengan kerjasama dengan Dr. Azania, salah satu dosen di SITH ITB di bidang biologi. Jadi ternyata kita uji kepada sel Vero yang ada inkubasi COVID-nya, ternyata material kita memiliki material carbon dots ini yang dari kurkumin memiliki kemampuan untuk membunuh membunuh virus COVID bila dibandingkan dengan senyawa kunyitnya itu sendiri. Jadi selain itu juga material ini kita coba kembangkan juga sebagai agen biolabeling. Ini bekerja sama dengan Profesor Henny dari Farmasi ITB dan juga sebagai rapid test dari COVID-19. Jadi rapid test itu kenapa dulu mahal? Karena membutuhkan material nanopartikel, emas nanopartikel yang ini merupakan mahal. Jadi dia sebagai penanda. Ketika ada virus di situ, maka material nanopartikel ini akan memberikan garis merah gitu. Nah, kita mencoba mengganti material emas nanopartikel ini dengan material carbon dots kita, di mana sehingga ketika di bawah lampu UV kita bisa melihat kalau dia positif COVID, maka dia akan memiliki pendaran. Nah, ini sudah kita patenkan dan sedang kita kembangkan untuk dihilirisasi dengan bantuan kerjasama industri. Tadi selain dari eksperimen komputasi, kami juga mencoba mempelajari machine learning, di mana machine learning ini adalah sebuah metode untuk mengolah data yang banyak, sehingga kita bisa melihat polanya seperti apa, dan kemudian kita bisa memprediksikannya. Jadi dari data eksperimen yang kita sudah kumpulkan banyak sekali, kita coba olah datanya, kita coba gunakan teknik machine learning, ternyata kita bisa memprediksi kalau kita ingin memiliki material carbon dots yang berpendarnya berapa lama, itu berarti disintesisnya harus menggunakan parameter segini. Jadi harus konsentrasinya segini, waktunya segini gitu. Sehingga ini gunanya sangat membantu sekali bagi kita untuk dalam misalnya contohnya information encryption. Jadi misalnya saya ingin mempunyai QR code rahasia, yang di mana QR code ini hanya akan muncul ketika waktu 3 detik misalnya gitu. Nah, ketika dia di bawah lampu UV, kita akan melihat dia warnanya seperti biru saja. Tapi setelah lampu UV kita matikan, 3 detik kemudian, maka baru akan muncul QR code yang memang ingin kita sampaikan gitu informasinya.
Contohnya juga seperti ini. Jadi ketika lampu UV-nya menyala, kita bisa melihat sebuah kata yang kurang bermakna, tapi setelah 1 detik masih kata, tapi kata yang lain. Tapi setelah 4 detik ini adalah informasi yang sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Ke depannya, kita melihat bahwa machine learning ini ternyata memiliki potensi yang sangat besar sekali dalam pengembangan sebuah material, terutama carbon dots, di berbagai aplikasi gitu. Asalkan kita bisa membuat model yang secara saintifik memang relevan gitu. Jadi tidak sekedar model di machine learning. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan berupa penelitian-penelitian dari material carbon dots yang kami lakukan di lab E2M. Prof. Ferry sendiri dari saya S1, beliau adalah pembimbing saya yang sekarang kami menjadi kolega dalam satu lab. Bila Bapak Ibu tertarik dengan material ini atau mau kerjasama, boleh silakan kontak saya di email berikut atau ini adalah website dari lab kami. Mungkin di situ akan lebih banyak informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri, menarik sekali ya penelitiannya karena kita tahu bahwa kita jadi paham bahwa material ini berpotensi menjadi material-material yang berguna di berbagai bidang begitu. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Apabila ingin ada yang ditanyakan kepada Ibu Fitri, dipersilahkan untuk bisa raise hand. Nanti kita akan mempersilahkan untuk bertanya secara langsung ataupun boleh via ketik di chat. Begitu Bapak Ibu, silahkan. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, boleh saya bertanya ya Bu Fitri ya? Silakan Bu. Ya. Oke, karena mungkin bidang saya kimia, begitu, jadi agak deket ya Bu ya, terkait Iya, dengan iya betul. material ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, Bu Fitri tadi menyampaikan bahwa metode yang digunakan itu dengan microwave ya Ibu ya. Kita Betul. tahu bahwa microwave itu ada dan mudah didapat gitu instrumennya. Betul. Nah, boleh dijelaskan Bu teknisnya itu bagaimana? Kemudian keuntungannya ya dengan microwave ini apa dibanding dengan metode-metode yang lain, misalnya sol gel atau metode lain begitu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Nina atas pertanyaannya. Benar sekali ya Bu Nina. Jadi microwave ini, jadi sebenarnya keuntungan pertama yang kita dapat adalah material carbon dots ini bisa disintesis di suhu yang rendah, sehingga kita tidak memerlukan oven atau furnace yang suhunya ratusan derajat Celcius gitu ya. Nah, tentunya keuntungan dari microwave ini karena microwave ini memanaskan dengan gelombang mikro, di mana gelombang mikro ini memiliki interaksi yang sangat kuat dengan pelarut atau dengan air terutama. Jadi ketika kita secara teknis, kita mencampurkan asam sitrat dan juga urea dengan air dalam jumlah tertentu, kita aduk saja, kemudian kita masukkan ke dalam microwave. Ini adalah microwave yang kami gunakan adalah microwave di rumah yang merek Panasonic atau merek apapun gitu ya, yang kemudian kita atur, berapa lama. Dan material ini microwave-nya sedikit kami modifikasi, kami lubangi atasnya, sehingga kami bisa mengukur berapa temperatur di dalam ketika microwave ini berlangsung, sedang memanaskan. Jadi ini kita ukur menggunakan termometer inframerah, yang kita bisa dapat ya, cukup murah, ratusan ribu, 100.000 dapat kalau nggak salah. Kemudian kita lihat suhunya, ternyata di suhu 100 derajat pun kita sudah bisa mendapatkan material yang berpendar, material karbon dioksida yang berpendar. Dan ini dilakukan selama kurang dari 3 menit, biasanya sekitar 1,5 menit. Jadi untuk mendapatkan suhu 115 derajat, ini kurang lebih 90 detik kalau saya tidak salah. Dan mendapatkan suhu 200 derajat, ini kurang lebih 3 menit, 180 detik.
Jadi semakin lama ternyata kan suhunya juga semakin naik dan warna pendarannya juga berbeda. Jadi teknisnya seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya kami buatkan juga dalam modul untuk praktikum mahasiswa sarjana di sini. Praktikum eksperimen fisika. Dan kalau saya lihat di paper-paper juga banyak sekali yang mengembangkan modul untuk praktikum SMA misalnya menggunakan untuk mengenai material carbon dots ini gitu. Dan sampai saat ini tidak perlu menggunakan microwave. Bila kita mengganti materialnya dengan bahan yang lain, itu kita bisa mendapatkan karbon dot yang disintesis di suhu ruang. Selama reaksinya itu menghasilkan reaksi eksotermik, jadi dia menghasilkan panas, dan panas yang dihasilkan itu ternyata memanaskan dirinya sendiri gitu, sehingga karbon dot bisa kita peroleh. Kurang lebih seperti itu, Bu Nina. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Bu Fitri. Artinya memang material yang dihasilkan ini tentunya mungkin dari segi partikel yang dihasilkan itu lebih seragam ya Bu Fitri ya. Oh iya, betul. Jadi salah satu kekurangannya dari metode microwave, karena dia pemanasannya lebih cepat dalam waktu yang singkat sekali, bila kita bandingkan dengan metode pemanasan lain, yaitu hidrotermal misalnya. Nah, microwave ini cenderung menghasilkan material karbon dot yang ukurannya itu lebih lebar distribusinya. Tapi kalau hidrotermal Oke. lebih seragam, gitu. Jadi memang ini kekurangannya, dia ukurannya lebih lebar rentangnya, tidak begitu seragam. Tapi tentunya untuk banyak sekali aplikasi yang tidak membutuhkan keseragaman ukuran gitu. Jadi ini masih sangat promising saya kira untuk terus kita kembangkan. Oke. Untuk apa namanya seperti hidrotermal gitu kan dia pakai Ya, autoclave Teflon ya Bu ya betul, biasanya ya. betul, betul. Kalau untuk microwave ini berarti tidak membutuhkan itu ya Bu ya. Betul, tidak. Jadi ini kita hanya gunakan beaker misalnya, atau Erlenmeyer, atau kalau mau yang lebih tahan panas, kita bisa beli crucible seramik. Kalau nggak salah Oke. 15 ribuan ya di toko gelas gitu. Ya, seperti itu. Oke, Jadi relatif baik, murah. baik. Iya. Oke. Terima kasih. Saya cek dulu di chat mungkin ada pertanyaan. Oh, ternyata belum ada. Bapak Ibu dipersilahkan, saya persilahkan lagi untuk memberikan pertanyaan karena ini menarik sekali ya Bapak Ibu atau ingin berkolaborasi nanti dari berbagai bidang penelitian karena memang dilihat dari aplikasinya itu lumayan versatile gitu ya. Jadi bisa di berbagai bidang gitu. Baik, ini ada pertanyaan mungkin ya dari Ika atau Ibu Ika. Untuk sistem padat-padat tanpa air, apakah bisa memproduksi karbon dot, Ibu? Ya, Silahkan, Bu Fitri. terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik dan future sekali. Sebenarnya di tahun ini kami mengarah kepada pengembangan metode sintesis material karbon dot tanpa pelarut supaya lebih lebih green ya, lebih sustainable. Sangat bisa Bu. Jadi sekitar 2 tahun terakhir itu mulai banyak peneliti yang mereka mengedepankan solvent free. Jadi tanpa ada pelarut. Jadi materialnya, padat-padatannya kita coba haluskan dulu. Jadi kita paksa dia berinteraksi dengan kita ulek gitu ya, kita grinding dalam bentuk padatan, kemudian kita panaskan di microwave dalam waktu 1-2 menit. Dengan pemilihan material bahan baku yang tepat, kita bisa tetap di lab kami sendiri sebenarnya ini kami sedang submit juga ya terkait solvent free juga sama. Jadi kita tidak menggunakan pelarut gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab Ibu Ika. Baik, jadi memang lebih ke mekanik ya Bu ya, metodenya ya, dengan grinding begitu Betul. kalau dengan solvent, kalau tanpa solvent. Nah, Oh, ya. selanjutnya apakah ada contoh penggunaannya untuk sampel bahan alam? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi Bu Ika, kalau kita lihat di publikasi-publikasi internasional, kita bisa melihat hampir semua bahan alam
yang memang basisnya biomass, karena kan komposisi utamanya adalah karbon. Itu semuanya bisa dijadikan carbon dots. Bahkan ada paper misalnya pembuatan carbon dot dari sisa barbeque, itu ada. Dari kopi bisa, dari semua tanaman herbal itu semua orang sudah mencoba, karena dengan berharap tanaman herbal ini kan punya potensi yang baik di bidang biomedis. Tapi kendala utamanya, sebagian besar tanaman herbal ini memiliki kelarutan yang sangat rendah di air. Padahal untuk aplikasi biomedis kita butuh sekali larut di air. Nah, karbon dot ini kelebihannya dia sangat punya kelarutan yang tinggi di air. Jadi dengan membuat semua tanaman herbal ini menjadi ukuran kuantum dot, maka kita bisa memiliki tanaman herbal yang dia larut di air, tapi dia masih mewarisi sifat baik dari tanaman herbalnya. Contohnya tadi kurkumin, di lab kami sendiri sudah mengembangkan dari daun kelor, dari tanaman sirih, kemudian kalau di paper-paper udah banyak juga dari tulang ikan, dari jahe, dari kulit udang, dari semua kulit-kulitan buah-buahan itu saya kira hampir semua papernya ada. Kulit jeruk, kulit manggis, kulit pisang, semua kulit-kulitan ada. Bahkan yang saya pikir bukan lucu ya, jadi sekeren itu. Ada juga yang bikin paper bahkan bikin karbon dot dari urin. Itu, maksud saya, akhirnya di situ ternyata apapun gitu ya bahannya selama dia komposisi utamanya organik yaitu karbon, saya kira bisa dijadikan karbon dot asal kita tahu kita bisa mendapatkan suhu yang minimal 140 derajat dan itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi sumber karbon harus kita tambahkan dengan sumber nitrogen atau oksigen dari bahan lain. Jadi misalnya tadi kurkumin ini kita tambahkan dengan urea. Atau kulit pisang kita tambahkan dengan asam sitrat atau dan juga urea misalnya gitu. Begitu kira-kira Bu Ika. Oke, terima kasih Bu Ika. Disampaikan oleh Bu Ika, terima kasih Ibu. Saya banyak terlewat tadi karena ada sesi kuliah. Ternyata belum ibu-ibu ini sepertinya. Jika berkenan mohon share materinya Ibu karena menarik sekali. Begitu, Ya, terima kasih Bu Fitri karena memang off-cam ya, jadi kita tidak tahu apakah ini ibu-ibu atau mbak-mbak begitu. Tapi terlihat antusiasmenya gitu, jadi menarik sekali. Oke, semoga sukses selalu Bu Fitri gitu. terima kasih. Selanjutnya mungkin saya ingin ada pertanyaan sedikit lagi Bu Fitri. Saya penasaran dengan aplikasinya untuk di kanker tadi ya. Iya. Nah, saya penasaran bagaimana si material ini, begitu ya, kalau kita lihat dia kan terdispersi dalam pelarut, begitu nanti akan jadinya itu seperti itu. Nah, apabila untuk uh, pengobatan kanker ini, gitu ya, itu secara teknis nanti bagaimana sih delivery-nya ke dalam tubuh sehingga dia bisa nyasar ke sel kankernya begitu. Mungkin sebenarnya ini basic dari terapi dan kemoterapi seperti itu, mungkin saya sedikit pengetahuannya di situ, makanya saya penasaran. Begitu, Bu Ya, Fitri. baik. Terima kasih, saya coba sharing sebentar. Apa sudah terlihat, Bu Nina? Sudah, Bu Fitri. Ya. Baik, jadi secara teknis, material dari karbon dot ini tentu ketika akan kita aplikasikan ke dalam sebagai agen terapi kanker itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena kita harus bisa mengantarkan material karbon dot ini ke dalam sel kanker secara spesifik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah gambaran dari laju aliran darah. Jadi biasanya kan kita menyuntikkan gitu ya secara intravenous injection. Jadi material ini kita suntikan, kemudian nanti material tersebut akan jalan-jalan melalui aliran darah. Nah, ketika di aliran darah, ketika dia melewati organ-organ atau tempat yang ada sel kankernya, kita bisa melihat bahwa sel kanker ini memang kan tumbuhnya itu sembarangan gitu ya. Jadi dia nggak teratur, dia menempel dengan sel sehat di mana saja gitu. Nah, sehingga
bagaimana caranya kita bisa membuat supaya material karbon dioksida kita ini hanya berhenti di kanker. Nah, salah satu cara yang biasa digunakan oleh para peneliti di bidang biomedis itu adalah mengkombinasikan atau mengkapel atau mengkonjugasikan material kita, material karbon dioksida ini dengan suatu enzim atau protein atau DNA misalnya yang nanti dia hanya memiliki hanya berikatan dengan sel kanker. Jadi dia nggak berikatan dengan sel sehat. Jadi ketika material karbon dioksida ini yang kuning, dia melewati sel sehat, dia biasa-biasa saja. Tapi ketika dia melewati sel kanker, maka dia akan tepat di situ berikatan dengan sel kankernya. Nah, karena ukurannya relatif jauh lebih kecil dibanding ukuran satu buah sel, maka kita bisa lihat ketika material ini sudah sampai di sel kankernya, kemudian kita sinarin tubuh pasien dengan sinar inframerah. Sinar inframerah ini seperti mainan anak-anak yang laser merah. Dia memiliki energi yang sangat rendah sehingga tidak berbahaya bagi tubuh ataupun bagi tubuh manusia gitu, tidak berbahaya. Berbeda dengan laser yang lain gitu. Jadi dia tidak berbahaya. Jadi kita sinari tubuh kita. Kemudian ketika disinari, sinar tersebut akan diserap oleh material karbon dioksida dan kemudian akan diubah menjadi panas. Ini yang kita sebut dengan peristiwa fototermal. Nah, panas ini kemudian akan memanaskan sel kanker, di mana kita tahu bahwa semua sel di dalam tubuh itu bisa mati ketika suhunya lebih dari 42 derajat Celcius. Itu dia kenapa kalau kita udah demam 40 derajat itu udah bahaya gitu ya. Kalau lebih dari itu lebih bahaya lagi. Karena bisa jadi ada sel yang mati di mana sel mati itu bisa menjadi fatal kalau itu berkaitan dengan sel-sel indera, misalnya penglihatan atau dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti ini gambaran dari secara teknis bagaimana material ini bisa diaplikasikan sebagai terapi kanker. Nah, setahu saya sampai saat ini belum ada, ini baru sampai tahap uji. Jadi belum sampai komersial, tapi masih terus dikembangkan. Tapi untuk di Amerika sendiri, yang paling maju adalah di Amerika untuk pengembangan ini, dan itu sudah sampai kepada masih uji di selnya, belum ke uji pasien gitu, belum ke tahap klinis gitu ya. Tapi harapannya ke depannya ini akan benar-benar bisa diaplikasikan gitu. Hmm, oke. Baik, menarik sekali ya, Bu Fitri. Artinya memang material ini dibuat menjadi apa namanya dapat berikatan dengan sel kanker, begitu ya. Jadi Betul, nanti betul. akan apabila ada sinar, nanti dia akan panas begitu, sehingga akan bisa Betul. membunuh si sel kankernya. Tadi menarik juga ya Bu ya, ternyata dari urin juga bisa jadi sebagai sumber nanodot. Tidak Betul, betul. terpikirkan begitu. Mungkin Ya, temannya sama. urin juga bisa berpotensi ini jangan-jangan. Iya, itu saya juga sempat tertawa ya membaca papernya. Maksudnya niat banget gitu riset itu dari sekian banyak bahan gitu. Iya, makanya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Fitri. Sekali lagi kami ucapkan begitu karena menarik sekali ya. Mungkin selanjutnya Bapak dan Ibu yang telah hadir dapat nanti menghubungi Bu Fitri ya. Tadi sudah ditampilkan untuk kontaknya apabila ingin berkomunikasi, berkolaborasi begitu. Saya sepertinya juga tertarik untuk berkolaborasi ini Bu Fitri. Nah, mungkin apabila ada beberapa, oh iya, mohon maaf, tadi sudah dikirimkan ya terkait dengan presensi oleh Prof. Leni. Silakan Bapak Ibu mengisi daftar presensinya agar terrecord untuk didatakan begitu. Apabila ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dilanjutkan kontak dengan Bu Fitri secara personal begitu. Yang ingin saya sampaikan mungkin dirangkum sedikit ya Bapak Ibu sekalian bahwa material dari karbon nanodots ini memang versatile, penggunaannya banyak sekali begitu, dapat disintesis dengan salah satunya menggunakan microwave, kemudian disintesis dan menghasilkan material yang berguna di berbagai bidang kedokteran, kemudian lingkungan begitu ya. Dan penelitian ini khususnya di Indonesia juga masih
banyak untuk dipelajari dan diteliti begitu ya, sehingga harapannya ke depan dapat dimanfaatkan dengan lebih baik gitu. Mungkin itu saja ya Bu Fitri. Selanjutnya adalah kami ingin memberikan apresiasi kepada Ibu Fitri yang telah menyampaikan materinya. Apakah sudah, belum ya? Sudah, apakah sudah muncul Ibu untuk token of appreciation-nya? Sudah ya? Belum ya, masih hitam kalau di saya. Oh, ini baru, udah keluar. Ini sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fitri Aulia Permatasari, SSI, M Engineering, selaku Speaker of OS Indonesia Top Series yang ke-32. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mungkin selanjutnya, sebentar. Prof. Leni, punten maaf, apakah ada close statement dari Prof. Leni? Ada tidak, Prof. Leni? Sepertinya sudah tidak ada ya, Prof. Leni ya. Oh, masih ada? Oh, mungkin tidak ada closing statement dari Prof. Leni ya, berarti beliau mungkin ada kesibukan lain. Jadi Oh, ada terima Bu kasih Nina. saya ucapkan. Oh, Bu Nina sebentar. mohon maaf Maaf, makanya. ternyata Silakan di Prof. ini ya, mute. Saya udah Oh ngomong iya iya. sebenarnya tadi. Baik. Baik. Terima kasih Bu Nina, terima kasih Bu Fitri, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Ibaratnya kita semua terprovokasi di sini untuk menjadi peneliti yang lebih baik agar menghasilkan sesuatu yang dapat memecahkan salah satu masalah di bangsa Indonesia ini. Info saja Bu Fitri, saya dari Kurkumin Research Center di Fakultas Farmasi UGM. Jadi kami punya riset tentang kurkumin dan senyawa analog-analog kurkumin. Benar seperti yang disampaikan Bu Fitri tadi, kita kesulitan ketika kita sudah berbicara tentang kelarutan. Jadi kita nggak bisa menguji in vitro, in vivo untuk senyawa kita kalau senyawanya tidak larut gitu ya. Betul, Nah, betul. kami di Kurkumin Research Center, kebetulan saya direkturnya Bu, jadi kalau ingin mencoba senyawa kami punya koleksi sekitar 400 senyawa analog kurkumin. Jadi bisa dipilih Ibu mau nyoba obat kanker, obat anti TB, anti diabetes, kita punya semua senyawanya. Mungkin ketika dikombinasikan dengan karbon Bu Fitri akan menjadi lebih baik gitu ya dari yang kita hasilkan selama ini mungkin, dan mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian tadi juga pakai microwave, Bu Fitri, Bu Nina. Kami di Farmasi UGM punya microwave untuk sintesis, jadi bisa berkolaborasi juga dengan kami jika mau gitu ya. Kita juga selama ini kita pakainya untuk sintesis senyawa analog kurkumin yang kita punya selama ini. Oke, seperti yang disampaikan tadi, yang mungkin tadinya harus 3 jam, 6 jam reaksi kita, kemudian kalau pakai microwave bisa cuma 20 menit gitu ya, bisa 9 menit, jadi bisa lebih cepat. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya jadi saya udah ngikutin talk series ini sejak dari pertama ya. Jadi begitu peneliti menyampaikan hasil penelitiannya, saya sangat senang sekali, kita sangat ingin berkolaborasi dengan peneliti-peneliti yang menyampaikan hasil risetnya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semua. Kita menghasilkan sesuatu yang bisa membantu untuk menyelesaikan salah satu masalah di bangsa ini. Bapak dan Ibu, kami dari OS Indonesia, terutama untuk Bu Fitri, menyampaikan tadi ada sertifikat dari kami sebagai pembicara di OS Indonesia. Bisa dipakai untuk BKD, Bu, itu. Bapak dan Ibu yang lain jangan lupa ngisi presensi ya, karena ada sertifikat dari OS Indonesia. Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya mengucapkan akhir dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam Leni, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Dina, Terima kasih semua Prof. Bapak Leni, Ibu. Terima Bu kasih. Fitri, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, teman-teman yang telah hadir. Mungkin karena sudah closing statement dari Bu Leni, akhirnya selesai juga kegiatan talk series kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengikuti kegiatan talk series selanjutnya ya, Prof. Leni ya, agar nanti lebih ramai begitu. Mungkin dari saya, Nina, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Ada sedikit pantun ini Bapak dan Ibu ya. Untuk penutupnya, buah ceri dimakan Bu Asih, dicampur gula enak sekali. Saya ucapkan terima kasih, semoga suatu saat berjumpa kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Indri hadir ternyata. Oke. Alhamdulillah, Bun. Ya, baik. Ya, saya akhiri ya. Semoga sehat selalu Ibu-ibu. Terima kasih, Amin. Bu. Assalamualaikum.